Living on Point. Saudara Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto naik di kalangan pemilih warga Nahdlatul Ulama atau Nahdi. Saudara, setelah Jumat lalu bertemu PDIP, hari ini jajaran Partai Amanat Nasional PAN bersilaturahmi dengan pengurus Partai Gerindra hari ini membahas kerjasama Pilpres 2024. Termasuk mengusulkan nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Hai, kembali lagi di Living on Point, masih barengan saya Liviana Cerlisa tentunya. Nah, nama baca pres Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sekarang tengah memuncaki sejumlah hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika sudah ada di puncak survei, siapa yang kemudian akan menemani Prabowo Subianto nanti di Pilpres 2024? Sejumlah nama itu sudah muncul ke permukaan. Ada nama Caimin, ada nama Erick Thohir, ada juga nama Ganjar Pranowo, tapi kemudian yang kabarnya ini di lobi-lobi untuk menempati posisi capres dan Prabowo sebagai cawapresnya. Mungkin nggak sih kira-kira itu terjadi? Sejauh mana sih lobi-lobinya kalau memang betul ada lobi-lobinya? Saya langsung berbincang bersama dengan Jubir Menhan Daniel Anzar Simanjuntak yang juga politisi Partai Gerindra. Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for coming. Sama-sama. Pak Prabowo ini kan dari awal lembaga survei merilis hasil survei soal capres, biasanya selalu menempati posisi kedua, relatif kedua ketiga lah rata-rata. Kemudian belakangan lembaga survei nggak cuma Litbang Kompas, beberapa lembaga survei lain langsung menempati posisi pertama puncak lembaga survei. Apa kemudian yang membuat Pak Prabowo bisa melesat sebegitu cepat? Banyak hal mungkin ya, banyak variabel yang menjadi penilaian masyarakat. Pertama mungkin kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, komitmen beliau terhadap tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan, itu yang selama ini ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam tugasnya. Kemudian sikap Pak Prabowo tentu sebagai bawahan Presiden, yang selama ini kan banyak tuduhan dialamatkan kepada Pak Prabowo ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, ini bisa jadi duri dalam daging, kan begitu tuduhannya. Namun ternyata Pak Prabowo menunjukkan sikap yang gentle, sikap yang satria. Beliau bertugas sebagai prajurit, artinya beliau paham betul bahwasannya komandan beliau adalah Pak Jokowi, dalam hal ini Presiden, dan beliau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai Menteri Pertahanan, dan itu dimaksimalkan beliau. Kemudian ketiga, Pak Prabowo otentik. Menurut kami Pak Prabowo sampai dengan detik ini tidak banyak berubah dari sisi otentisitas. Kalau Mbak Livi perhatikan, tentu Pak Prabowo kan sepi dari pencitraan misal di sosial media, sepi pencitraan di televisi, bahkan teman-teman mungkin kesulitan minta wawancara dan sebagainya terhadap Pak Prabowo. Memang karena beliau ingin fokus dalam tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan, sehingga sedikit sekali ada pencitraan-pencitraan yang berlebihan. Nah, otentisitas itu menurut kami adalah kelebihan dari Pak Prabowo. Keempat, tentu ya kerja-kerja politik Partai Gerindra, dan kemudian pilihan kerjasama Partai Gerindra dengan banyak partai, dan kemudian Partai Gerindra dan Pak Prabowo sampai dengan detik ini bersikap terbuka dengan siapapun, dengan partai manapun. Itu prinsip dasar yang selalu diingatkan Pak Prabowo. Kita terbuka dengan partai manapun, dengan siapapun, dan jangan satu pun dari kader Gerindra yang pernah menjelekkan siapapun. Ini momentumnya rekonsiliasi, momen kolaborasi. Momentum untuk negosiasinya masih terbuka lebar ya. Bahasanya kira-kira gitu. Dia jangan dijelek-jelekin dulu biar yang lain kira-kira siapa tahu bisa merapat. Itu komitmen. Gitu kemarin kan dikumpulkan Pak Prabowo tuh di Dharma Wangsa, semuanya dikumpulkan termasuk ketua DPD ya, dikumpulkan dan diingatkan berulang kali oleh Pak Prabowo
beliau berharap seluruh kader Gerindra ke depan ya sudah semuanya harus kubur dendam, semuanya harus kubur benci. Ini momentum untuk elit semuanya bersatu sehingga publik, rakyat dalam hal ini juga ikut bersatu. Ini momentum narasi yang harus kita kedepankan adalah persatuan di tengah situasi global yang juga tidak menentu. Bang Daniel, ini kan katanya survei elektabilitasnya Pak Prabowo itu naik karena endorsement Pak Jokowi. Apa tuh responnya Pak Prabowo soal itu? Ya tentu kami berterima kasih terhadap endorsement Pak Jokowi Tapi tersebut. Benar ada endorsement? Ya, dukungan langsung? Kalau itu kita yang tahu tentu Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian persepsi publik atau publik menilai ada endorsement Pak Jokowi, saya pikir kami berterima kasih, Pak Prabowo berterima kasih. Saya pikir seluruh politisi, seluruh capres misalnya pada saat ini yang ingin maju menjadi capres berharap ada endorsement dari presiden. Apalagi beliau adalah presiden yang terpilih dalam 2 kali pemilu, tentu panjang pengalamannya dan itu akan sangat bermanfaat karena pasti voters beliau itu mendengarkan beliau. Jadi kalau ada capres yang tidak berharap dukungan dari Pak Jokowi, saya pikir itu bohong dan tentu Pak Prabowo berharap dukungan dari Pak Jokowi. Tapi benar nggak sih sebenarnya udah ada dukungan yang tidak langsung begitu? Maksudnya nggak terang-terangan ada dukungan dari Pak Jokowi untuk memberikan instruksi bahwa relawannya untuk bergeser ke Pak Prabowo? Kami tidak tahu itu. Tentu yang paling bisa menjawab itu adalah relawan Pak Jokowi. Tapi belum ada informasi langsung bahwa Pak Jokowi decide saya akan mendukung Anda di Pilpres gitu. Kalaupun ada, saya nggak mungkin menyampaikannya juga ya, karena nggak tahu begitu. Karena nggak mungkin menyampaikannya karena nggak tahu. Karena itu yang paling tepat. Jadi yang jelas kalau Mbak Livi tanya secara formal misalnya apakah berharap dukungan dari Pak Jokowi, tentu kami berharap. Tentu Pak Prabowo juga berharap didukung oleh Pak Jokowi sebagai orang yang berpengalaman 2 periode memenangi Pilpres di 2014 dan 2019. Saya kemarin sempat ngobrol di Livi on Point episode sebelumnya itu bersama Bang Budiman Sujatmiko yang menyatakan gini, ya nanti akan ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Emang mau ada lobby-lobby apa? Pak Prabowo mau ditaruh jadi cawapres? Gimana Mas? Yang jelas keputusan Gerindra itu adalah Pak Prabowo maju sebagai capres. Itu udah harga mati ya? Iya, tentu bagi seluruh kader Gerindra itu harga mati. Dan salah satu cita-cita partai ini didirikan itu adalah Prabowo menjadi presiden. Jadi itu seperti amanat ideologis dalam tanda kutip ya, amanat ideologis bagi Gerindra. Nah, kemudian kalau ada komunikasi, ada silaturahim, ada lobby politik itu harus. Ya. Dan Pak Prabowo tadi saya sebutkan di awal terbuka dengan komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Ibu Megawati. Nah, tentu kami punya landasan dasar, prinsip dasarnya tadi. Partai Gerindra ingin mendorong Pak Prabowo menjadi presiden apalagi di 2024 kalau elektabilitasnya nanti. bagus terus. Apalagi, dan terus mana mungkin dia mau ditaruh di posisi wapres. Apalagi kan Partai Gerindra ya partai besar ya, nomor 2 gitu. Kemudian kedua ya Pak Prabowo elektabilitasnya bagus, bahkan nomor 1 pada hari ini survei Kompas menyebutkan begitu. Dan sejumlah lembaga survei ya lain juga menyebutkan hal yang sama. Nah tentu idealnya ya Pak Prabowo pada posisi presiden dan tentu siapa cawapres Pak Prabowo sejak awal Pak Prabowo sebutkan kami hari ini sudah mengikat kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan dalam piagam kesepakatan kita menyatakan bahwasannya yang menentukan capres dan cawapres itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya? Nah dalam hal ini kan Gus Muhaimin sudah menyatakan PKB akan dukung Pak Prabowo sebagai capres. Nah tentu cawapresnya nanti beliau berdua akan bicara. Tapi sempat ada romantisme antara Caimin sama Pak Erlangga tuh. Ini Golkar mau merapat juga atau gimana? Kan memang salah satu kesepakatan setiap bulan kami rutin mengupdate perkembangan. Dan salah satu tugas yang dilakukan itu adalah Pak Prabowo melakukan komunikasi politik dengan kelompok lain ya di luar kerjasama PKB dan Gerindra. Caimin melakukan hal yang serupa. Nah kemudian nanti dari pertemuan-pertemuan itu
kemudian dielaborasikan Oke. bersama untuk melakukan tindakan-tindakan politiknya bersama. Sekarang ada di posisi puncak, artinya kan yang lamar akan jadi makin banyak. Betul. Logikanya begitu ya. Hmm. Terakhir kan PAN nawarin Eto tuh, Mm-mm. Erick Thohir. Terus kemudian kita tahu sama-sama PKB itu masih nawarin juga Caimin untuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Ada juga kalau di lembaga survei itu sejumlah nama juga masuk, ada Ridwan Kamil, koreksi aku kalau salah ya Mas. Ada juga sampai nama Ganjar Pranowo juga masuk. Iya. Tapi kalau dari orang yang menempel selalu dengan Pak Prabowo, nama siapa yang Begini. paling punya kemungkinan terbesar? Kami kan ingin Pak Prabowo menang, itu catatan yang pentingnya. Secara praksis yang diinginkan adalah orang yang mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres itu bisa menambah elektoral Pak Prabowo. Itu di satu sisi. Sisi lain ya faktor variabel lain juga penting. Logistik, ya macam-macam lah. Ya, suara, basis suara basis ya. segala macam. Itu penting sekali bagi Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah kami hati-hati sekali menentukannya bersama, apalagi sekarang kami menentukannya bersama dengan PKB, bersama dengan Gus Muhaimin, Pak, dalam hal ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tentu beliau berdua menentukan secara hati-hati siapa yang paling tepat. Nah, memang banyak yang nama-nama yang menjadi kandidat. Tapi kan tentu ini di SWOT lah istilahnya dulu, kemudian dilihat mana yang paling tepat gitu. Jadi Mbak Livi ya harus agak sabar. Saya udah sabar banget, penasaran soalnya. Agak sabar karena waktu masih ada begitu, dan semuanya akan ditentukan pada waktunya. Kira-kira Last begitu. minute nggak sih? Yang jelas Pak Prabowo tentu punya pilihan yang terbaik, dan Pak Prabowo tipologi orang yang bisa berdialog, artinya bisa menerima masukan dari semua pihak. Jadi makanya proses dialektika ini terus dilakukan, termasuk misalnya berencana bertemu dengan Bu Megawati seperti yang disampaikan oleh Mas Budiman, itu ya semuanya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dari hasil surveinya Litbang Kompas itu kan basisnya NU itu suaranya udah mulai bergeser ke Pak Prabowo ya. Itu semata-mata karena ada PKB yang nempel, atau memang pesona Pak Prabowo yang memang sudah, kalau kita lihat kan safari politiknya ya sudah mulai ke beberapa kiai-kiai NU gitu ya, kita lihat beberapa kali. Ini memang salah satu hal yang memang pengen dicapai, menggeser suara NU. Ya tentu tidak bisa kami nafikan, faktor PKB tentu pasti ada, dan itu harus kami akui. Dan kedua tentu adalah sikap Pak Prabowo yang kemudian mempengaruhi pemilih NU. Karena terus terang kan saudara-saudara kita yang di NU lebih suka dengan pemimpin-pemimpin yang bisa menerima dan diterima di semua golongan. Dan Pak Prabowo menunjukkan sikap itu sejak awal begitu, walaupun sempat distigmatisasi dengan banyak hal, namun ternyata terbukti Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang terbuka dengan semua kelompok, dan Pak Prabowo juga orang yang bisa berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapapun. Nah, itu menurut kami mempengaruhi pemilih-pemilih NU. Yang ketiga tentu adalah silaturahim, itu kuncinya. Kalau dalam agama ya silaturahim itu memperbanyak rezeki gitu ya. Nah, ini juga silaturahim dalam politik ya bisa menambah simpati dan menambah elektoral gitu. Nah, dalam konteks ini adalah silaturahim yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke tokoh-tokoh NU itu sangat signifikan, itu sangat membantu, dan itu memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk berdialog langsung, mengklarifikasi misalnya hal-hal yang selama ini itu menjadi isu, itu menjadi stigma misalnya, atau menjadi fitnah dan macam-macam. Bang Daniel, ini isu terbaru soal proposal Pak Prabowo ke Pak Jokowi soal Ukraina Rusia itu kan yang terbaru ya, yang masih fresh banget. Banyak orang yang kemudian nyambung-nyambungin gini, ini sekalian sama proposal Pilpres kali ini nih. Gimana tuh Bang? Ini sebenarnya hal yang biasa ya, Shangri-La Dialog yang dilakukan IISS itu dilakukan secara rutin. Nah, itu adalah forum diskusi. Nah, forum diskusi itu alhamdulillahnya Pak Prabowo hampir setiap tahun itu menjadi speaker dan selalu dapat atensi yang luas dari seluruh dunia. Kan yang hadir itu ada stakeholder pertahanan, bidang pertahanan. Dan Pak Prabowo menyampaikan
pandangan-pandangan beliau. Tentu seluruh pandangan Pak Prabowo itu berpijak pada konstitusi kita. Apa itu? Politik bebas aktif, kemudian di satu sisi fakta, kita tidak menganut fakta pertahanan dan tidak ikut fakta pertahanan dimanapun dan dengan siapapun, dan itu ditunjukkan. Dan Pak Prabowo bicara pada saat itu tentu pijakannya adalah kita ingin mendorong perdamaian di dunia. Nah, salah satu yang jadi perhatian Pak Prabowo adalah permasalahan Rusia dan Ukraina atau Ukraina Rusia, dengan proposal perdamaian yang 5 poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, termasuk sebenarnya juga Pak Prabowo memberikan saran proposal terhadap Amerika dan China terkait dengan panas dingin ini. Jadi bukan proposal pilpres ya? Bukan itu, dan itu setiap saat disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, sayangnya kan kemudian hal ini ditarik oleh para politisi menjadi komoditas politik. Karena gini, ketika presiden ketemu menterinya itu hal yang biasa. Ya, tapi ketika misalnya Prabowo Subianto ketemu Presiden Joko Widodo, apalagi waktu pas yang di Istana Bogor itu, sebenarnya nggak masuk agenda rutin istana, tapi kemudian Pak Prabowo dipanggil sendiri, itu kan kemudian jadi sorotan kita. Wah, jangan-jangan sudah ada instruksi langsung untuk pilpres atau gimana gitu. Pak Presiden itu senang diskusi tentang geopolitik dan geostrategis dengan Pak Prabowo, karena terus terang Pak Prabowo punya literasi yang baik terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Makanya kemudian beliau suka menjadi rujukan pembicaraan dan dialog bidang pertahanan di luar negeri, dan itu memang basis keilmuan dan kapasitas Pak Prabowo. Jadi diskusi dengan presiden itu ya banyak sekitar itu begitu. Nah, kalau kemudian saya bohong kalau saya tidak menyebutkan tidak ada politik, pasti ada diskusi politik. Nah, tapi kemudian tentu yang paling tahu beliau berdua begitu kan, dan apakah Pak Prabowo nyaman dengan presiden? Sangat, berulang kali Pak Prabowo menyebutkan Pak Prabowo sangat nyaman di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kan beberapa kali aktivitas presiden yang sebenarnya kalau dari kacamata kita ini nggak ada hubungannya nih sama pekerjaan Menhan di situ, tapi ada Pak Prabowo di sana, ada Pak Jokowi di sana, menunjukkan kedekatan di sana. Ini memang sengaja ditunjukkan di depan media untuk menunjukkan secara terang-terangan bahwa memang sekarang posisi Pak Jokowi itu lebih condong ke Pak Prabowo daripada ke Pak Ganjar. Gitu nggak sih? Kita bisa terjemahkan begitu nggak? Itu kesimpulan yang dibuat oleh Mbak Livi. Saya nanya. Itu kesimpulan yang dibuat Mbak Livi. Kalau ditanya ke saya nggak tahu. Yang jelas Pak Prabowo merasa nyaman di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Beliau merasa Pak Jokowi komitmennya tinggi terhadap isu-isu pertahanan yang selama ini menjadi concern Pak Prabowo. Bang Daniel, kemarin kan sempat ada isu keretakan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu kan desas-desusnya salah satu pemicunya karena Pak Jokowi itu dianggap terlalu condong ke Pak Prabowo dibanding sama Pak Ganjar yang memang sudah jelas-jelas didukung sama PDIP. Itu gimana Pak Prabowo nanggepin itu? Ya, Pak Prabowo menanggapi itu ya santai saja. Jadi tidak ada yang beliau tidak ingin ada perpecahan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati, karena Pak Prabowo menghormati dengan sangat Bu Megawati sebagai mantan presiden, juga pemimpin partai politik besar hari ini, pun demikian dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo sejak awal tidak menginginkan ada perpecahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komitmen Pak Prabowo itu Livi sekarang kolaborasi aja pokoknya. Jadi kita ingin berkomunikasi bareng-bareng, berkompetisi. Kalaupun harus berkompetisi, ya ayo kita berkompetisi. Tapi kemudian jangan sampai merusak fondasi dasar kita bernegara. Artinya kalau kita ketemu, kita silaturahim, kan dua hal aja keputusannya. Kita mau bareng dalam satu formasi, misalnya satu kapal, kompetisi, atau kita berbeda kapal kompetisi gitu. Racing berdua begitu, atau racing bertiga atau berempat dan sebagainya. Tapi harus disepakati jangan sampai merusak arena kompetisi. Tapi gitu. PDIP Gerindra baik-baik aja hubungannya ya? Baik-baik saja. Jadi apalagi kan Bu Megawati dengan Pak Prabowo sangat akrab. Beliau biasa berkomunikasi dan kan naik turun dalam kompetisi itu biasa. Pernah bersama-sama dalam satu kapal kompetisi, bisa
juga berbeda dalam kapal yang lain begitu. Jadi ya biasa saja, Mbak. Oke, kita balik lagi soal sosok yang paling ideal mendampingi seorang Prabowo Subianto. Kayak apa sosoknya? Sosoknya tentu tadi saya sebutkan, pertama bisa menambah elektoral Pak Prabowo, kemudian kedua integritas dan kapasitas itu penting, itu jadi catatan Pak Prabowo berulang kali gitu. Kemudian yang ketiga ya tentu dia bisa diterima oleh masyarakat, kemudian punya basis komunitas yang kuat. Gitu. Dan itu ada di sosok? Udah ada jawabannya tapi nggak keluar dari mulut Bang Daniel. Ada di sosok? Ada di sosok Livi. Thank you for coming, Bang Daniel. Terima kasih dan Antal Simajuntak, Jubir Menhan Prabowo Subianto telah bergabung bersama kami di Livi on Point. Itu dia tadi perbincangannya. Kita jumpa lagi di Livi on Point selanjutnya. Sampai jumpa. Livi on Point.